Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan, pembahasan seputar dunia trading. Ya, di video kali ini kita itu bakal bahas news yang baru saja kemarin terjadi. Nah, newsnya itu NFP atau yang biasa kita sebut non-farm payroll. Non-farm payroll itu apa? Nah, non-farm payroll itu tuh sebenarnya bisa kita katakan bahwa tingginya angka pengangguran dan angka kinerja, seperti itu. Jadi berapa banyak angka orang yang bekerja di sana dan seberapa tinggi orang pengangguran di sana. Nah, seperti itu. Dan di situ baru kita bisa tahu bahwa suku bunganya bakal turun atau suku bunga bakal naik, karena di situ sangat amat berpengaruh. Sebenarnya news itu ada dalam satu minggu itu cukup banyak. Kalau kalian membuka aplikasi di Tradice ataupun kalian tengok di website itu factory.com atau Daily Forex seperti itu cukup banyak untuk membahas news-news yang bakal terjadi ya. Tapi high impact yang sangat besar itu tuh ada 3 news. Yang pertama itu NFP atau yang biasa kita sebut non-farm payroll. Yang kedua itu ada FOMC. Dan yang ketiga itu ada CPI. Dan CPI ini sendiri dia itu ada 3 bagian juga. Dia ada 3 bagian CPI ini, dan dari salah satunya jika tidak ada pada NFP ini impactnya juga tidak kuat. Jadi untuk CPI ini dia harus ada 3 ini. Dan ini bakal kita bahas di next. Karena berhubung yang baru saja terjadi kemarin itu NFP di minggu awal bulan ini, kita bakal bahas NFP. NFP itu selalu ada di setiap hari Jumat. Hari Jumat minggu pertama setiap bulannya. Contoh, di bulan ini, bulan Mei tanggal 23, bulan Mei tanggal 3 sore. Bulan Mei tanggal 3. Nih, kita buka. Oke, kita buka kalender di sini. Nih, bulan Mei hari Jumatnya itu ada di tanggal 2. Contoh, kita ingin melihat bulan depan. Bulan depan kita cek. Oke, ini Mei, kita pindah ke Juni. Nah, di Juni bulan depan NFP-nya tuh hari tanggal berapa? Nih, bulan depan tanggal 1-nya tuh di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat pertamanya itu di tanggal 6. Nah, jadi yang dilihat itu Jumat pertama di awal bulan. Seperti itu. Setiap bulan itu jika kita bertemu harinya, itu tuh selalu kita jumpa 4 kali ya. Nah, di sini hari Jumatnya, Jumat pertama yang kita lihat. Begitu seterusnya, bulan Juli, kita lihat tanggal 1-nya itu hari Selasa, ya kan? Kita lihat hari Jumatnya, tanggal berapa? Tanggal 4, berarti di tanggal 4 inilah NFP berikutnya di bulan Juli. Begitu juga Agustus. Nah, karena Agustus ini tanggal 1-nya itu di hari Jumat pertama pada bulan Agustus itu tanggal 1, kita bakal ada news NFP di tanggal 1, seperti itu. Kalian bisa cek dimanapun itu dan itu pasti terjadi. Gimana sih cara kita membaca NFP-nya? Nah, di sini aku kasih jelaskan secukup rinci, cukup mudah untuk kalian ingat. NFP itu biasa terjadi karena tingginya angka pengangguran atau rendahnya angka pengangguran. Di sini aku kasih contoh. Jika di suatu negara memiliki angka pengangguran yang rendah atau angka kinerja yang rendah ya, di suatu negara hanya sedikit orang yang bekerja, lebih banyak orang yang pengangguran. Nah, di situ akan mempengaruhi pada daya jual beli. Nah, transaksi yang terjadi di negara tersebut tidak banyak. Contoh karena banyak pengangguran nih, kan pengangguran ini nggak punya uang nih untuk membelanjakan sesuatu hal. Nah, itulah yang membuat USD itu menurun. Seperti itu, melemah di sana. Begitu juga sebaliknya.
jika banyak lapangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang menggait masyarakatnya itu bekerja, banyak sekali masyarakat yang masuk bekerja daripada pengangguran. Karena banyaknya orang pekerja, mereka itu memiliki kebutuhan kan. Nah, di saat mereka membeli kebutuhan, mereka itu ada uangnya. Seperti itu. Itu satu, poin satu. Poin keduanya, karena banyak orang pekerja, mereka bakal menyimpan uangnya di bank. Nah, jadi saya selaku bank nih, misalkan banyak yang nyimpan uang pada saya, secara saya pribadi sebagai bank, saya bisa menaikkan suku bunganya, seperti itu. Tapi di saat orang sedikit yang menyimpan uang pada saya bakal merendahkan suku bunganya, seperti itu. Cara mudahnya. Jadi mempengaruhi nih, di saat kita kasih contoh di saat Corona beberapa tahun yang lalu, yang pernah kita lalui, itu banyak sekali angka pengangguran di negara USD, kita contohnya ya. Jadi di saat Corona banyaknya angka pengangguran di sana, itu mempengaruhi daya jual beli di sana. Daya jual beli berkurang, tenaga kerja berkurang, dan itulah yang membuat dolar AS melemah. Nah, itulah yang membuat suku bunganya menurun. Nah, impactnya seperti apa di saat kita trading? Nah, contohnya itu seperti ini. Jika dolar itu menguat, maka harga dolar itu naik. Oke, ingat, jika dolar menguat, harga dolar itu naik. Nah, di sini kita kasih contoh XAU USD atau yang orang taunya itu gold. Oke. Kalau dolar itu menguat, maka yang sebelum dolar, contoh XAU USD ya. Kalau dolarnya menguat, di sini XAU, di sini USD bakal ada penurunan. Tapi jika seumpama kalian contoh kayak USD, kita tambahin di sini. Oke. USD, biasa USD itu ada USD JPY, USD dengan ini contoh USD JPY ya. Nah, di sini aku buka USD JPY. Contoh ya. Di saat dolar itu menguat, nah, dan terjadinya di Jepang ini, maka ada kenaikan. Contoh kemarin itu terjadi di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau misalkan beberapa bulan sekali, kalau nggak salah saya 6 bulan sekali, itu tuh bakal terjadi perubahan jam. Dia itu bakal jadi jam 8.30 waktu Indonesia Barat atau gimana itu. Itu kalian bisa cek sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini tanggal 2, kalian bisa lihat di bawah saya sini ya. Nah, ini candlesticknya itu cukup besar. Nah, tanggal 2 19.30 itu langsung ada signifikan kenaikan. Nah, jadi kalian mesti tahu dulu, jika dolarnya yang di depan, dolar terserah lah ya, mau dolarnya itu mau sama apa, entah USD JPY kayak sekarang kita buka, atau USD GBP, bukan GBP USD ya, sorry kebalik, USD CAD. Nih seperti ini kita lihat USD. Ah, ini USD CAD. Oke, kita buka Kanada, habis itu USD CHF. Oke. Seperti itu. Nah, itu bakal ada kenaikan. Kita buka nih USD CAD. Nah, ini kita lihat. Mana jam 19.30, kita lihat 19.30 Jumat 19.30, kita lihat mana nih jam 19.30. Oke, itu dia, seperti itu. Jadi kalian mesti lihat dulu nih, kalian lihat nih di bawah nih jam 19.30. Jadi seumpama
kalian melihat USD garis miring market apa, aset apa, di saat USD menguat, USD akan mengalami kenaikan. Tapi jika dia itu aset lain baru strip USD, nah titik-titik USD itu baru ada penurunan. Nah, di sini kita buka kayak Euro USD atau SAU USD. Nah, di sini kita lihat di jam 19.30. Nah, di sini ini pergerakan yang cukup signifikan nih. Nah, seperti itu. Jam 19.30 kita buka lagi Euro USD ya. Kita tambahin lagi Euro USD. Oke. Nah, kita buka Euro USD-nya di sini. Nah, karena di depannya ini euro dan di belakangnya itu USD, maka ada penurunan di sana. Nah, kita lihat di jam 19.30-nya. Ini dia. Jam 19.30-nya terjadi penurunan. Jadi, itulah kenapa kita harus memperhatikan USD itu sedang mengalami penguatan atau pelemahan yang terjadi di sana. Maka kita bisa membaca, analisiskan fundamental yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi cukup penting untuk kita mempelajari NFP, tapi tetap juga kita hati-hati cara kita dengan mengetahui bahwa itu news yang impactnya sangat amat signifikan, kita jadi mengambil resiko yang cukup gede, seperti full margin ataupun kita open posisinya itu tidak menggunakan stop loss. Nah, karena terkadang news-news yang terjadi itu volatil. Contoh di sini kita lihat ya, Euro USD. Oke, sekarang ini dia mengalami penurunan. Sip. Tapi ini volatilnya untung nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cukup signifikan. Karena terkadang ada dia yang volatilnya itu, contoh kayak sekarang dia tercipta candlestick sell, tapi dia sebelum tercipta candlestick sell, dia itu price-nya naik dulu. Seperti itu. Ataupun dia turun dulu. Contoh, kita nge-buy open posisi nih, karena kita tahu dia mengalami pelemahan atau penguatan. Di saat kita open posisi buy, dia nge-sell dulu nih, turun. Dia ngambil titik harga terendah dulu. Di saat harga itu udah paling terendah, para institusi itu baru dia ngambil membeli sebanyak-banyaknya dengan uang yang sangat besar di sana, dan boom, langsung nyampe di harga yang kita mau. Seperti itu. Nah, tapi di sini karena tidak terjadi volatil ya, mungkin kalian sekarang masih it's okay aja dan belum menemukan resiko di saat news. Tapi tetap kuharapkan hati-hati di saat terjadi news, karena terkadang cukup amat sangat volatil. Karena para institusi itu mereka di saat pengen membeli atau ingin menjual, mereka bakal cari harga terendahnya dan harga tertingginya. Oke, sampai itu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan video ini sangat amat membantu untuk kalian. Sampai jumpa di next video dan salam profit.